Udah belum? Udah tadi gak yakin tadi ngerekam lokal atau di cloud soalnya. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ada Sore. ada Akil, ada Faliha, Hanif. Main shifter ini siapa ya? Main shifter, coba di rename namanya. Terus ada Nadia, ada Zizi sama Zia ya. Oke. Sore ini kita lanjutin. Oh, share screen. Ini. Oke. Lanjutin proyek kita untuk bikin website. Eh, gimana sih? Copy di sini. eh Sesi 3, passwordnya coding 3. Ini kita lanjutin. Kalau kemarin kita udah bikin yang halaman homepage sama about us. Sekarang kita mau bikin halaman our menu ya. Nah, ini di sesi 3. Ada materinya, kita buka dulu deh materinya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, agenda hari ini refresh yang kemarin kita udah pelajari HTML sebagai kerangka dari website kita dan CSS untuk mendekorasi websitenya. Yang udah kita buat yaitu ada homepage di index HTML dan halaman about us di about.html. Nah, mungkin yang kemarin belum dikasih link bisa nanti dikasih link antara halaman indeks ke halaman about itu kita kasih link pakai href ya. Nah, kita juga udah bikin style CSS dan kita udah belajar cara nambahin gambar, cara bikin daftar, dan cara bikin link. Nah, hari ini kita akan bikin navigasi website sama halaman menu. Ya. Nah, jadi navigasi website itu apa sih? Itu sebenarnya adalah kumpulan link yang konsisten untuk membantu user mengunjungi halaman penting di website tersebut. Nah, yang ini nih, misalnya ini website ya. Ini di atas ini kan suka banyak. Biasanya suka ada link untuk ke halaman lain gitu. Jadi kayak home itu artinya ke halaman awal. Misalnya blog, berarti kita punya ada halaman blog gitu ya. Terus ada about, ada halaman about. Nah, ini yang namanya navigasi. Letaknya nggak mesti harus di atas. Bisa jadi dia ada di kiri, ya kan? Pernah nggak kamu lihat website yang navigasinya ada di kiri? Home, blog, about, bla bla bla. Ada juga yang di kanan, ada juga yang di bawah. Nah, jadi biasanya sih ada satu navigasi yang ditampilkan di tiap halaman yang disebut nih main menu. Nah, ada juga website yang membuat navigasi berupa hamburger icon. Nah, ini untuk tampil di mobile phone ya. Jadi kan kalau di ini kan navigasinya cuma 3 halaman, jadi kayak sederhana ya. Tapi kalau misalnya atasnya nih banyak nih. Misalnya ada 10 link. 10 link kan kalau di komputer mungkin masih kelihatan gitu. Tapi kan kalau di handphone 10 link nih kayak banyak banget gitu. Jadi harus kayak ada ininya apa ikonnya pas kita klik baru keluar menunya gitu kan. Nah, kayak gitu biasanya untuk yang desain khusus untuk mobile. Nah, terus ada juga yang punya navigasi lain, misalnya di footer. Nah, biasanya sih beda ya. Misalnya di atas ini yang utamanya, yang penting-pentingnya. Terus yang di bawah ini kayak pelengkap aja gitu, kayak privacy, ada terms, ada sitemap, segala macam gitu. Atau bisa juga navigasi itu berisi link ke sosial media gitu. Misalnya di sini ada Instagram, Facebook, YouTube, bla bla bla. Ya, itu adalah navigasi website. Nah, saat ini website kita, karena ini pertemuan ketiga, jadi kita nanti bakal punya 3 halaman. Yang halaman pertama yang indeks HTML, halaman kedua yang about, yang ketiga nih nanti kita buat menu.html ya.
Nah, kalau misalnya kita ada halaman baru, misalnya nanti ke eh, sesi keempat, lima, enam, artinya apa? Artinya kita harus update ini lagi gitu ya. Ditambahin lagi nih Ahref misalnya yang kelima apa sih? Keempat kalau nggak salah gallery deh. Gallery, terus nanti ada promo, terus ada kontak. Ini nanti kita tambahin lagi. Dan artinya eh, supaya website kita semua halaman di atasnya ini sama, navigasinya sama. Artinya kita harus update yang halaman yang udah pernah kita buat kayak index. Ini harus diupdate, tambahin ini. Terus di About Us juga ditambahin ini, di menu juga ditambahin ini gitu. Setiap kali ada perubahan di navigasi, semua halaman harus diupdate gitu. Sebenarnya ada nggak sih cara buat semua hal, maksudnya nggak harus satu-satu diupdate? Ada, tapi itu nanti pakai bahasa apa server side ya, nanti di back end biasanya itu nanti eh, di apa namanya di PHP gitu supaya dia kita nggak perlu ngubah satu-satu kan kalau misalnya halamannya ada 10 kan repot juga kan itu kalau benar kalau copy paste-nya salah kan ribet gitu. Nah nanti kalau udah belajar PHP itu nanti bisa sekali bikin ini bisa tampil di semua halaman yang lain gitu. Oke, nah terus navigasi ini nanti akan kita taruh di atas di halaman paling atas ini. Terus kamu juga bisa tambahin CSS agar cantik. Nah, kalau normalnya sih cuman kayak gini doang ya. Nav ini, elemen nav ini isinya adalah link-link dan normalnya dia cuman kayak ya nampilin link biasa gitu. Nah, ini bisa kita format misalnya backgroundnya mau warna apa, terus apa nanti warna linknya warnanya apa gitu. Terus fontnya juga dibagusin kayak gitu ya. Nah, itu untuk navigasi. Nah, sekarang untuk bookmark atau kita mengenal div ya. Div adalah tag atau elemen website yang dipakai untuk mengelompokkan elemen lain dan menandakan bagian tertentu. Misalnya, di website kita itu ada bagian yang khusus isinya tabel atau khusus isinya kumpulan foto. Jadi misalnya nih di blog ini nanti ada banyak nih, ada apa namanya? Ada namanya blog itu kan kayak ada postingan-postingan kan, misalnya tanggal, terus judul, artikel, apa, excerpt gitu kan. Terus siapa penulisnya kayak gitu. Dan kan ini nggak cuma satu ya, ada banyak. Nah itu bisa kita kelompokkan ke dalam satu ini, satu div ini. Berarti ini ibaratnya ini satu kotak inilah gitu ya. Nah, terus bookmark adalah bagian website yang dapat diakses lewat URL dan biasanya digunakan untuk daftar isi. Nah, jadi yang namanya bookmark itu, kalau misalnya nih, ini contoh, kan pernah nggak kamu buka website yang sebenarnya nih, kalau kita klik menunya, dia nggak pindah ke halaman lain. Dia tetap di halaman itu, tapi dia pindah kursornya ke sini gitu. Misalnya pas diklik about, nanti yang muncul about nih paling atas gitu. Nanti yang ada blog sama gambar ini kita harus scroll ke atas lagi gitu. Jadi ini untuk menandakan bahwa di sebelah sini nih kita mau kasih bookmark sehingga nanti kalau diklik about nanti yang ini yang tampil duluan gitu ya. Nah, cara membuatnya kasih property ID yang ini nih ID pada elemen HTML. Elemennya bisa apa aja? Bisa div, bisa paragraf, bisa apa judul gitu ya. Nah, supaya gampang aku pilih div supaya untuk menyatakan bahwa satu box ini kita bisa akses secara langsung dengan ID-nya about misalnya ini ID-nya blog gitu ya. Nah, gimana cara akses bookmark dari URL? Itu kita kasih tanda pagar. Ya, contohnya ini kita bikin link index.html pagar blog. Artinya kita buka ini file index.html tapi kita mau langsung akses yang ini, yang blog. Nah, ini bakalan sangat berguna kalau halaman ini terlalu panjang gitu kan capek ya nge-scroll ke bawah. Kalau kamu klik blog langsung otomatis yang berkaitan yang muncul ya. Nah, ini bisa nggak sih kita hilangin nama filenya? Bisa.
kalau misalnya linknya itu berada di file yang sama gitu. Kalau misalnya filenya beda, ya otomatis kita harus tulis nama filenya. Misalnya about.html blog. Ini kan file index nih, index HTML. Terus kita mau kasih link ke about HTML blog. Kayak gitu. Nanti kita langsung praktekin aja supaya untuk lebih jelasnya. Ya, nah ini contohnya. Jadi eh yang ini nih kelihatannya cantik ya. Aslinya kalau sebelum dihias dengan CSS dan gambar, ini cuman kayak gini doang. Jadi ada nav, ini adalah ini yang paling atas. Terus ini tuh isinya cuman eh, apa pagar about sama pagar menu gitu. Nah, eh, yang about itu ada di mana? Ada di sini ternyata. Nih, about us. Kalau kita klik about us, nanti yang ini yang muncul. Yang lain juga muncul sih, tapi kayak scroll ke bawah gitu. Ini yang paling atas. Nah, kalau kita klik menu, nanti yang ini yang muncul di atas, yang or menu ini. Oke. Nah, mengenal tabel di website. Nah, jadi website ini sebenarnya juga bisa punya tabel. Kalau kita bikin tabel di Excel gitu kan itu udah ada apa kotaknya ya. Nah, kalau di website ini kita harus bikin kotak-kotaknya sendiri gitu. Nah, caranya ini struktur tabel terdiri dari baris. Ini adalah TR. TR nih baris. Ini satu baris. Jadi ini semua nih satu baris. Ini baris pertama. Dan kolom. Kolom itu elemennya namanya PD ya. Yang ini. Nah, terus dia juga ada header. Dia berupa judul tabel. Dan ininya tagnya adalah T-head. Ini tapi aku nggak tulis di sini. Tapi ini ada. Jadi misalnya nih kabel kamu yang atasnya ini mau kamu kasih warna beda. Misalnya atasnya warna hijau gitu ya. Terus nanti yang bawahnya nih selang-seling merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning gitu. Nah yang hijau ini namanya judul tabel kan. Kita bisa kasih misalnya, oh kita maunya kolomnya bold gitu. Fontnya maunya bold. Terus warnanya apa? Itu kita bisa bikin di T-head ini. Nah, terus ada juga isinya. Isinya tabel itu, ya ini contohnya gitu. Kalau misalnya satu tabel nggak ditulis T-head sama T-body, ini otomatis dianggap body semua. Jadi ini dianggap isi semua gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, urutan penulisannya kita tulis yang baris dulu. Baru di dalam baris tersebut dikasih kolom. Jadi ini kan kalau kamu lihat, kita bikin elemen TR dulu nih. Nanti di dalam TR baru kita bikin kolomnya PD gitu. Baris satu, kolom dua, kolom tiga. Tutup. Berarti ini baris satu sudah selesai. Yang ini nih. Nah, baris kedua ya kayak gini. Baris dua, kolom satu, segala macam. Dan kita bisa kasih warna background pada tabel tersebut. Nah, kalau di sini aku mau kasih warna yang beda untuk tiap baris. Nah, caranya pakai CSS. Nah, aku tulis di sini CSS-nya ini eh, nggak pakai file style CSS. Kan seperti yang aku jelasin kemarin, untuk bikin CSS itu sebenarnya ada banyak cara. Itu ada beberapa cara. Yang kita pakai dari kemarin adalah mengacu ke file CSS. Nah, kalau ini CSS-nya kita langsung HTML-nya. Jadi kayak gini. Harus ada pembukanya style, penutupnya style. Nah, emang sih praktis ya, kita nggak usah bikin CSS baru, file baru gitu. Kita bisa langsung tulis. Cuman untuk project yang ukuran besar ini bakalan repot karena kamu harus ngecek satu-satu di halaman ini. Stylenya bisa jadi nanti bentrok dengan halaman yang lain. Kok yang ini udah dirubah tapi yang ini belum dirubah gitu. Jadi sama kayak yang navigasi tadi, kita harus ngubah satu-satu filenya ya. Nah ini karena cuman mau cepat aja, aku kasih kayak gini. Dan ini selektornya apa? Selektornya adalah TR. TR ini kan table row kan, berarti baris yang nth child ini maksudnya yang keberapa gitu. Yang odd artinya yang ganjil. Jadi baris pertama, baris ketiga, baris kelima, baris ketujuh itu nanti background colornya yellow. Kayak gini kan kamu bisa lihat ini ada background colornya. Nah, untuk yang baris genap, kan child event ini, aku mau kasih.
properti background colornya red kayak gitu. Jadi nanti di sini baris dua, baris kolom satu dua tiga tuh sama-sama red semua. Oke, ini ada chat Nabil. Oke, nah ini yang tadi CSS untuk table. Jadi selektornya yang tadi ya, ini contohnya untuk select baris dari tabel. Yang ini untuk kalau kita mouse over. Jadi misalnya ini kan ada baris tabel nih. Pernah nggak kamu ke website terus pas kamu mouse-nya di atas tabel itu warnanya berubah gitu. Baris itu warnanya berubah. Misalnya tadinya putih gini kan. Pas mouse kita di atas sini, warnanya berubah jadi kuning. Pas kita pindahin mouse-nya ke sini, yang ini yang jadi kuning. Ini jadi putih lagi gitu. Nah, itu caranya pakai select TR hover. Nah, untuk propertiesnya kayak biasa bisa pakai width 100%. Jadi tabel ini memenuhi layar. Terus bisa pakai ini border collapse. Ini artinya kalau kamu lihat di sini kan masing-masing apa namanya sel ya. Ini satu sel. Masing-masing sel itu ada pemisahnya nih. Yang garis putih ini sebenarnya ada pemisahnya gitu. Nah, kalau kamu mau bikin ini nggak ada garis putihnya ini, kamu bisa pakai ini border collapse. Nanti kita lihat hasilnya gimana kalau pakai border collapse ya. Terus ada juga ini untuk ngubah fontnya, jadi color red. Terus bikin fontnya bold, background colornya yellow gitu ya. Terus ini hanya kurang nih, text transform harusnya. Ini kita jadiin teksnya jadi uppercase itu bisa. Uppercase itu artinya huruf besar. Jadi misalnya nih, aku mau judul tabelnya itu huruf besar semua. Walaupun kamu ngetiknya huruf kecil, kalau kamu tambahin ini nanti dia otomatis jadi huruf besar. Ya. Dan ini yang standar align ini ya di apa rata tengah ini ya yang align center. Oke, nah halaman menu. Jadi halaman menu kita itu akan menampilkan daftar menu di cafe ya. Dan itu nanti ada dua, ada daftar isi sama daftar harga. Nah, kayak gini deh. Nah, ininya tampilannya. Ini nih daftar isi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita klik yang ini kan coffee, terus ini ada tea, ini ada pastry. Kalau diklik coffee, nanti tampilan yang muncul yang ini. Jadi ini yang paling atas. Ini yang tadi yang kita pakaiin bookmark. Ini kalau kita klik muncul bookmark ini paling atas. Kalau kita klik di sini, nanti yang ini yang pindah ke atas. Kalau kita klik di sini pastry, yang ini nanti muncul di atas, gitu ya. Jadi ini berguna untuk kalau dokumennya memang sangat panjang gitu. Nah, ini daftar isi, ada kategorinya lah istilahnya ya. Ada pilihan kopi, pilihan teh, sama pilihan kue-kue. Nah, terus ada juga daftar harganya gitu. Nah, daftar harganya nanti kita pakai tabel. Ini daftar harga ya. Jadi ini nanti ada menunya apa, terus harganya berapa gitu. Nah, ini ada misalnya green tea harganya sekian gitu. Nah, ini di dalam table. Nah, kalau kamu lihat di sini kan tabelnya ini nggak ada apa yang tadi yang kayak batas yang putih itu. Nah, ini karena tabelnya ini dipakein CSS apa namanya tadi border collapse tadi. Ya, nanti tampilannya kayak gini. Jadi ini nanti di halaman itu ada navigasinya, ada daftar isi, ada bookmark. Ini masing-masing ada bookmarknya dan ada daftar harganya. Pakai tabel ya. Ini kira-kira nanti seperti ini. Kita langsung praktekin aja. Oke? Nah, gimana itu? Ini kamu copy aja teksnya. Ini kamu copy supaya em, enak bikinnya. Ini kan tadinya kan di index kan. Bikin file baru, new file, menu.html. Nah, jangan lupa selalu buka dengan tag HTML. Terus headnya ini udah ada. Enaknya kalau pakai code editor tuh dia bisa ada suggestion, terus kamu bisa tap, terus nanti dia muncul semua gitu kan. Or menu gitu. Nah, ini
adalah halaman menu. Oke, aku kopas ini dulu deh. Oh, delicious menu. Ini kan tadi jadi judul ya. Aku taruh sini. Terus ini apa nih? Coffee best choice. Oh, ini daftar isinya. Aku mau kasih si daftar isi ini. eh, jadi dia div. Ini nanti duh, 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 duh. Ini nanti munculnya di sini. Terus masing-masingnya itu pakai pakai daftar. Eh, jadi UL. Terus yang ini jadi LI. Makanya LI ini juga LI. Nah, yang ini juga aku bikinin div-nya ya. Ini misalnya aku kasih ID-nya daftar isi deh. Yang di sini, oke. Ini aku kasih, Miss, itu tadi tulisan yang di copy itu ditaruh di mana? Di style atau di mana? di menu HTML. Menu HTML. Ini kamu bikin dulu Oh, filenya. Eh, oh klik bikin. Oh ya ya. new file ya, menu HTML. Ini subjudulnya aku taruh di H2. Ini yang tea and other drink ini kan subjudul ya. Jadi H2. Terus ini juga pastry jadi H2. H2 tuh heading 2 ya, subjudul. Terus nanti ini aku kasih div-nya. Div ID-nya Luffy. Dan aku taruh tutupnya di sini. Tutupnya di sini. Nah ini juga div ID-nya T, tutupnya di sini. Oke. Ini div ID-nya pastry, tutupnya di bawah sini. Oke. Ini P-nya nggak kepikat. Oke. Dan ini aku nggak pakai kembali ke halaman utamanya nih aku hapus karena kita mau bikin navigasi. Ingat nggak? Kita mau bikin navigasi, berarti di atas ini tulis nav, terus ini A. Oh ini udah ada suggestionnya. Jadi langsung ditulis aja. Jadi kayak gini, navigasi home, about us, or menu, terus ada judulnya or delicious menu. Ini ada daftar isinya, coffee, tea sama, wait, ini tea-nya kok hilang? And other drinks, good stuff. Terus sama satu lagi apa dah? Eh, pastries, pastries, coffee, French. Nah ini nanti aku mau kasih eh, link ke bookmark masing-masing. Jadi A, ref, sama dengan coffee. Kayak gini. Ini juga A, ref, tea. Ini juga A, ref, pastries.
Kalau kita lihat tampilannya kayak gimana. Nah, kita lihat ya. Eh, ini tadi aku di menu menu ini menu HTML. Nah, jadi kayak gini nih. Jadi atasnya udah ada navigasinya, walaupun sederhana. Nanti kita bisa edit supaya lebih bagus. Terus ada judulnya, Our Delicious Menu. Nah, ini adalah daftar isi. Jadi kita bisa klik di sini, nanti ini yang muncul. Klik di sini. Ini karena halamannya pendek, jadinya kayak nggak ada perubahan ya. Tapi kalau dia halamannya panjang, nanti dia yang tadinya di bawah jadi naik ke atas gitu. Dan ini kan masih berantakan nih harga-harganya. Ini kita mau bikin jadi table ya. Cara bikin jadi table, di sini kita tambahin table TR, TH menu sama price. TH ini sebenarnya sama kayak TD, cuman dia adanya di header. Jadi maksudnya untuk ngasih tahu kalau dia judul dari kolom. Ya, TR, TD. TD-nya ada dua karena kolomnya ada dua. Jadi ini aku pindahin yang ini espresso ke sini, terus harganya aku pindahin ke sini. Ya, supaya enggak ribet, kita tambahin dulu aja deh PD ini. Aku tambahin ini ada satu dua tiga empat dua empat dua tiga empat. Ini yang latte. Nah ini aku pindahin ke atas. Yang latte ini harganya 28.000. Cappuccino ini sini harganya 28.000. Ini gitu sama mochaccino. Dah, kita lihat dulu tampilannya kayak gimana setelah dijadiin tabel. Mm, 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 mm. Ini jadi, nah jadi kayak gini. Beda kan yang tadi kan lurus-lurus aja nih, pas udah dijadiin tabel kayak gini. Nah, kenapa tabelnya jadi mencil di sini? Karena CSS-nya belum kita benerin. Jadi ini nanti CSS-nya kita benerin ya. Tapi kamu bikin yang ini dulu aja ya. Yang yang tadi udah di copy paste ke menu HTML, kamu bikinin masing-masing ada div-nya. Terus masing-masing juga nanti dikasih tabel. Oke. Oke, dipraktekin dulu. Nanti kalau nggak praktek ini apa? eh, Kayak di awang-awang gitu. Ini gimana sih maksudnya? Ya, aku tungguin. Ada pertanyaan bisa langsung nanya. Mas Arif, boleh lihat yang dari atasnya nggak? Sementara aku. Ya, Dari yang mana? atas. Ini. Yang Ini udah di atas.
Ada yang mau nanya? Ada yang udah coba? Otomatis lo dibikinin sendiri. Oke. Oke juga nih. Udah, tabelnya udah. Nanti tampilannya jadi kayak gini. Kalau udah kita edit ininya ya, apa namanya? CSS-nya. CSS-nya
CSS-nya aku copy aja deh. Di sini. Yang navigasi ini, navigasi. 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 Taram. Oke. Navigasi ini, kalau kamu copy dari yang apa website ini kan ada ya, ada file CSS-nya. Nah, misalnya kamu copy yang untuk navigasinya nih. Nah, kalau ini artinya kita mau bikin apa warna latar belakangnya jadi ini warna coklat. Terus padding ini jarak antara sekitar, nah ini kan misalnya ini home ya. Jarak antara home ini dengan atas bawahnya ini berapa? Nah, itu adanya di padding. Padding, terus ada text align ini center, berarti rata tengah. Margin bottom itu berarti margin di bawah ya. Sama box shadow ini untuk ngasih bayangan. Ngasih contohnya. Nah, ini kan kayak samar ya, nggak begitu kelihatan ada bayangannya. Oke, terus sama di style CSS-nya itu juga ada eh, untuk navigasi, dia ada linknya, colornya, warnanya, ini apa sih namanya nih? Kuning ya, bukan kuning sih, beige. Terus ada sama ini sih standar ya, text decoration, font weight, padding, margin, border radius. Nah, border radius tuh yang ini nih. Kalau kamu over gini kan dia kelihatan dia jadi kotak, tapi dia kotaknya ada eh, lingkarannya gitu. Jadi nggak tumpul, nggak tumpul. Kotaknya tumpul, jadi nggak tajam kotaknya. Kayak gini. Nah, ini kalau kita klik about us, nanti akan pergi ke halaman about us. Nah, halaman about us-nya kan masih kayak gini ya. Kamu bisa langsung copy paste aja nih. Yang udah jadi di sini, yang nav ini, kamu copy ke halaman about. About ini berarti di sini paling atas. Terus kamu copy juga ke halaman index. Yang paling atas di sini kamu copy. Sehingga kalau kita preview, nanti muncul navigasinya di halaman lain. Ya, misalnya ini halaman menu, halaman home, halaman about us. Gitu. Oke, halaman menunya. Nah, itu tadi kan kita baru ngasih CSS untuk yang navigasi. CSS yang lain juga ada contohnya di website yang ini ya. Ini kamu bisa lihat misalnya untuk halaman menu. Basically sebenarnya tuh CSS tuh cuman kayak ngukur jarak antara teks dengan kotaknya gitu. Terus kotaknya dijadiin tumpul, terus warnanya dibikin beda kalau kita kasih mouse over, kayak gitu-gitu doang sih basically. Jadi dia nggak terlalu sulit, tapi dia tuh butuh kayak desain sense gitu deh. Jadi kalau kamu suka ngedesain, mungkin kamu cocok tuh untuk front end. Front end itu kan berarti kan yang untuk tampilan website kita kan. Jadi mau dicantik-cantikin kayak gimana gitu tampilannya. Kalau yang eh, back end biasanya suka males ngedesain front endnya gitu. Dia yang penting bisa apa fungsinya bekerja dengan benar gitu. Nah tampilannya terserah dia mau diapain gitu. Itu biasanya anak back end kayak gitu. Tapi kalau yang full stack yang bisa bikin tampilan depan sama yang di belakangnya, ya itu termasuk skill yang harus dikuasai. Ini aku copy aja. Karena Kak, kalau kita,
Mm-mm. Aku Berarti kalau aku punya pertanyaan. Jadi sebenarnya bukan pertanyaan sih, tapi kayak aku bingung karena tunggu aku mau share screen gimana caranya? stop share. Eh, nah, ini aku bingung sam aku baru sampai sini. Nah, aku bingung gimana cara lanjutinnya ya. Ini yang mana yang menu ya? Iya, menu. Yang di previewnya coba kamu ganti ke yang menu. eh di mana di sini Mm-mm. review Ketik aja menu HTML. Menu titik HTML. berantakan banget. Oke, nggak apa-apa. Itu karena tagnya sebentar. Ke request remote control ya. Oke. Oke, kalau kita lihat di sini, ini tuh div-nya udah keburu kamu tutup sebelum kasih ID. Seharusnya jangan ditutup dulu. Jadi kayak gini ya. Nah, terus nanti div-nya di sini juga harus ditutup di sini. Div. Dan jangan lupa tutup body juga. Body. Oke, ini coba kita cek. Nah, jadi kan muncul nih ada navigasinya. Ini yang nav ini tuh yang ini nih, yang apa sih ini? Terus yang ini judul H1. Terus yang ini adalah bagian daftar isi ya. Yang ini nih. Nah, ini nanti sebenarnya bukan ini sebenarnya ini kan ada ada tiga ya. Harus ini daftar isinya, daftar harga kopi. Nah, terus nanti Ma ada daftar harga teh sama daftar harga pastry kan? oh iya. Harga pastry. Nah, ini Nanti harusnya masuknya di si kopi, ya kan? Kopi. Terus ini kita taruh sini, gitu. Nah, kalau kamu refresh, hmm, dia mau refresh ya. Oh iya, ya udah benar nih. Daftar harga kopi, daftar harga teh, sama daftar harga pastry. Nanti yang di daftar harga si kopi ini, kamu kasih judul misalnya H2 Buffy gitu kan. Terus nanti yang di let kopi aja. Hmm, Jadi yang ini yang teh. Terus nanti bawahnya lagi yang pastry. Pastry, pastry. Nah, ini kalau kita refresh. Nanti ada gini kan. Jadi mm, nanti yang si daftar harga kopi ini kita kasih link ke sini si kopi ini. Jadi ini misalnya kita kasih, nah ini udah ada. Sama dia langsung dikasih suggestion. Ini udah ada deh. Ini kita hapus aja. Nah, ini berarti ya gini. Jadi kalau mau yang pastry nanti dia naik ke atas kalau dia panjang ya. Kalau pendek nggak kelihatan. Cuman ini fungsinya kalau misalnya dokumennya panjang dia bisa menyingkat waktu untuk scrolling kayak gitu. Nah, nanti yang ini si kopi ini kan kamu bikinnya di dalam daftar ya. Nah, ini kamu bikin di dalam table supaya bisa masukin harga si matcha latte ini harganya berapa gitu. Boleh nggak sih di dalam daftar nggak pakai table? Ya boleh juga. Itu kan sebenarnya cuman untuk latihan membuat table ya kan. Misalnya nih kamu mau langsung tulis ya udah matcha latte misal 22.000 gitu.
Green tea misalnya mau 28.000 gitu. Nah ini bisa aja gitu. Ini, nah jadi nanti ke update kayak gini. Cuman kan tampilannya kayak perlu dirapiin. Nanti dirapiinnya pakai CSS Hmm, gitu. Sampai di situ konsepnya oke ya. ya. Nanti yang ini nih, yang nav ini jangan lupa kamu copy ke file index sama file about supaya nanti atasnya ada kayak ginian nih. Oke. Jadi lagi yang mau nanya? Atau masih bingung? Akil bisa Akil? Proses Kak. Oke. Zia, gimana Zia? Masih sedikit, Kak. Oke. Zizi gimana? Saya dikit-dikit. Hah? Bisa, Kak, dikit-dikit. Oke. Bisa ya? Lagi diproses. Open proses. Hanif, gimana Hanif? Bisa, Kak. Oke, good. Siapa lagi yang nyoba? Faliha, kamu udah nyoba? Udah, Kak. Hmm, Araf gimana? Ada yang bingung nggak, Araf atau Raska? Oh ya, link ininya ya. Aku kasih link sesi yang kemarin ya. Itu ada di... Oh, bukan YouTube tuh. Play. Ya bukan, your video. Sesi 2 ini aku copy. Copy ke ke sini ya. Rekaman kelas coding. Sesi satu, sesi 2. Sesi satunya ke copy dulu. Nanti aku update di websitenya juga deh, biar bisa di. Oh ini ada rekaman sesi ya, yang sesi 2 aku tambahin. Sesi 2. Oke, save.
Oke. Nah, buat yang apa halaman ini, aku saranin kalau untuk HTML-nya, kamu bikin sendiri. Kalau untuk CSS-nya, bisa kamu copy paste dari apa contoh code-nya ya, yang di website. Supaya kalau yang HTML-nya itu soalnya pentingnya supaya kamu terbiasa mengenali elemen HTML itu loh. Dan apa terbiasa untuk ngodingnya. Karena kalau kayak tadi kan ada penutupnya yang kurang gitu. Jadinya nanti malah tampilannya jadi berantakan gitu. Nah, kalau CSS itu kan untuk ngasih hiasan aja. Jadi misalnya elemen kamu udah bener, udah jadi table, udah jadi daftar gitu ya. Walaupun tampilannya cuman hitam putih, tapi at least elemennya udah benar. Nah, nanti begitu elemennya benar, baru kamu bisa nambahin CSS-nya gitu. Untuk CSS-nya kamu copy aja dari sini. Nah, tapi kamu perlu lihat satu-satu artinya ini apa sih, ini artinya apa sih. Karena kalau cuma di copy aja, kamu juga nanti jadi nggak ngerti. Ini sebenarnya yang tadi kita ubah apaan ya gitu. Basically yang udah kita pakai, propertinya itu masih sederhana ya. Masih cuma ganti warna doang, ganti warna background, ganti warna font, ngasih kotak, terus ngasih jarak, sama bikin apa sudut tumpul kayak gitu-gitu aja gitu. Belum yang aneh-aneh. Dan sepertinya nggak akan ada yang aneh-aneh dulu ya, karena kan kita kan masih pemula. Dan ini aja termasuk banyak yang perlu apa untuk dipelajari gitu. Kak, cara bikin kayak, ntar aku share screen dulu. Nih, cara bikin kayak titik-titik ini ke dideketin ke sini itu gimana sih caranya? Dibikin emot Eh, tuh. Kalau kayak gitu berarti nanti kamu bikin ini dulu, bikin div. Nanti div-nya itu di center, baru nanti dia eh, bikin apa sih namanya text alignment-nya left gitu. Jadi nanti ini kan kenapa ujungnya ini apa bulatnya ini kejauhan, karena dia text alignment-nya center, tapi dia width-nya itu memenuhi layar gitu. Kalau width-nya nggak memenuhi layar, itu nanti dia bisa di sampingnya. Cuman ya nggak rata kiri. Biasanya kan kita pengen ngelihat bulatnya ini kan rata kiri gitu. Nah, kalau untuk apa namanya supaya nggak ribet ada bulatnya ini kan bisa kita hilangin pakai yang list style non deh apa sih list style type sama dengan non bukan sama Di dengan non. Coba aku lihat. Style type. Hmm, kayak yang list style type titik dua non ini nanti akan menghilangkan si bulat-bulatan ini gitu. di mana? Taruh di CSS style.css. Terus kamu tulisnya di itu scroll ke atas ada apa aja? Oh, oke belum ada berarti. Ya udah bikin uh, li li Di bagian mana? Tuh, Kak hmm, saya itu aja yang request. oh oke. Control. Oke. Jadi ini kita bisa ambil kayak gini. Li itu kan list item ya. Kita mau mengubah si list item ini. List style type jadi non. Nah ini tapi nanti akan mengubah semua nih. Nih, jadi Nah, hilang kan buletannya. ya. Cuman kelemahannya gimana nanti kalau suatu saat kita mau bikin daftar yang ada buletannya gitu. Kalau Oh, gitu caranya, berarti kamu bedain antara stylenya si khusus untuk si daftar harga ini dengan style yang biasa gitu. Biasanya itu kita pakai kelas atau ID. Jadi di sini nih, di mana yang menu ya? Di sini.
biasanya nanti kita bikin kayak misalnya kelas sama dengan no bullet gitu. No bullet. Nih, misal nih ya, ini aku cuman demonstrasiin aja bedanya apa. Soalnya aku di sini. Nah, ya. Terus nanti di style ini dibikin dua. Yang no bullet itu tulis stylenya non. Yang biasa list stylenya ya biasa. Nih, jadi yang ini kan tadi ini yang no bullet. Ini yang Ya. nggak ada bulatannya. Yang lain biasa gitu. Kalau kita cuman pakai yang li doang, nanti semua daftar kita akan hilang ininya, bulat. Oh, oke. Gitu. Oh, terus yang bagian itu, bentar, aku mau gerakin mouse-nya. Tadi eh, menu ya. Nah ya, ini yang copy paste-nya itu yang mana sih tadi? Yang naf, yang N- naf, Oh, nav ini. ah, ya, ya situ, kamu Copy copy, Control C ya. ya, Ctrl C, kamu buka indeks HTML deh. Index. Terus di copy ini bagaimana? Di Di paste bawah body, di atas welcome, Terus, oh ini. ya, situ, enter dulu, enter dulu. Nah, En- paste, Ctrl V, Ah, oh ya, Control V. ya, yang about juga, yang about HTML juga, Bagian di bawah body, ya, itu. ya, coba dicek ke home dulu, ke home. Ini diklik aja, yang ini nih, tinggal diklik aja linknya. Oh, oh ini. Oh ya. Iya. Nah, udah ada kan atasnya. Coba yang about us, coba klik yang about us. Nah, udah ada juga. Jadi, Terus yang menu. bikin Oh, gampang pindah-pindah kan. oke. Makasih, Kak. Oke. Oke, untuk hari ini kita udah dulu karena eh, tadi jadi kita udah bikin halaman menu yang ada tabelnya. Mungkin gambaran aja. Sebenarnya sih table itu sekarang itu suka apa ya? Suka orang nggak suka pakai table gitu. Kebanyakan bukan kebanyakan sih. Ada orang-orang yang nggak suka pakai table di HTML. Mereka lebih suka pakai div, pakai apa, li gitu ya. Mereka nggak suka pakai table. Tapi sebenarnya kalau menurutku table itu tetap penting gitu kan. Kayak misalnya kamu mau nampilin data yang banyak. Kayak misalnya bayangin aja kalau kayak di Excel itu kan ada banyak gitu ya. Kalau kamu bikin tabel yang panjang itu yang kolomnya ada banyak, terus isinya juga banyak, masa pakai li gitu kan itu kurang tepat sih. Menurutku tepatnya ya table karena table itu emang digunakan untuk menaruh data. Nah, eh, yang sering disalahgunakan table itu digunakan untuk layout. Jadi kayak oh ya udah supaya rata di sebelah kiri kita taruh apa eh, linknya di sebelah kiri di table gitu di dalam table. Padahal table itu sebenarnya bukan buat layout. Kalau layout itu lebih ke yang tadi div pakai div tapi nanti kita modify CSS-nya gitu. Nah, itu cuman apa pengetahuan aja ya. Nah, yang penting kita udah tahu caranya bikin table kayak gimana, caranya bikin div kayak gimana, cara bikin link kayak gimana. Memang kalau sekarang kayak, oh, kok kayak agak sulit mungkin ya, kamu merasa kayak ada banyak yang perlu dikuasai. Tapi itu sebenarnya eh, pembiasaan ya. Kalau misalnya kamu udah terbiasa bikin kayak gitu, kamu nggak akan merasa sulit lagi. Kayak udah, oh ya ngerti maksudnya table tuh ini, maksudnya bikin daftar tuh kayak gini, maksudnya bikin div tuh kayak gini gitu. Dan kalau kamu emang suka programming, mau berkarir di bidang programming, itu
sesuatu yang basic yang perlu kamu kuasai. Oke, Oke, mungkin segitu dulu. Thank you, Nadia, Akil, Araf, Faliha, Hanif, Raska, Zizi, dan Zia ya. Thank you juga buat Kak Nabil yang udah ngerekamin. Jangan lupa di foto dong. Sudah banyak, Kak. Udah. Oke, sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Insya Allah nanti kita bikin halaman yang baru lagi. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Kak. Makasih, Miss Sari. Izin live.